Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Yuliatin dari Universitas Terbuka Bandung, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 05448037. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan. Adapun soalnya adalah sebagai berikut. Carilah data informasi kependudukan yang ada di wilayah Anda. Data tersebut harus berbentuk data yang berdasarkan pada komposisi umur. Silakan buat piramida penduduk dari data tersebut agar menjadi informasi yang mudah dibaca dengan mengikuti video tutorial berikut. Oke, yang pertama kita akan mencari datanya terlebih dahulu. Untuk saya sendiri sudah mendownloadnya, yaitu data kependudukan Kota Semarang. Data tersebut saya ambil dari website Semarang Kota BPS. Kemudian ada juga laju pertumbuhan penduduknya. Oke, karena sudah saya download, langsung saja kita kerjakan. Oke, kita copy terlebih dahulu datanya. Oke, kita hapus dulu yang ini ya. Kita buat minus. Oke, sama dengan min. Kemudian enter. Kemudian kita drag ke bawah. Oke, sekarang udah jadi minus. Sekarang kita akan buat chartnya. Oke, kita blok semua. Kita langsung ke sisipkan, ke bagan, kemudian kita pilih bar, kemudian kita pilih yang ini. Oke, kita klik as. Oke, kita beri nama terlebih dahulu ya. Piramida penduduk Kota Semarang. Oke ya, kita perbesar dahulu yang lihatnya. Oke, kemudian kita setting terlebih dahulu ya. Kita bisa pilih bentuk-bentuk chartnya. Seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Namun saya akan gunakan yang ini aja. Oke, kita edit, klik kanan terlebih dahulu, format sumbu. Kemudian kita pilih labelnya. Kita pilih rendah, biar ininya ke samping. Kemudian kita pilih di bawah dulu, pilih angkanya. Oke, kemudian kita pilih custom. Kita ganti titik. Oke, udah jadi ya untuk piramidanya. Piramidanya seperti ini udah jadi. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Itulah proyeksi penduduk pada tahun 2040. Untuk nomor 2, yaitu proyeksi penduduk pada tahun 2040, saya menggunakan rumus yang ada di bahan ajaran Sistem Informasi Perencanaan Universitas Terbuka, yaitu dengan model linear. Oke, di mana PT adalah penduduk pada tahun proyeksi, yaitu nanti pada tahun 2040. Kemudian penduduk tahun dasar, yaitu tahun data diambil. Oh iya, data yang saya ambil yaitu tahun 2025. Kemudian plus A, koefisien rata-rata pertambahan penduduk. Kemudian T, periode waktu proyeksi selisih tahun proyeksi dengan tahun dasar. Oke, jika diketahui pada tahun 2025, penduduk Kota Semarang banyak 1.722.421 jiwa. Dengan laju pertumbuhan penduduk yaitu sekitar 0,86% per tahun pada tahun 2025. Jika kita hitung rata-ratanya, maka diketahui per tahun laju pertumbuhan penduduk Semarang yaitu 14.813 jiwa per tahun. Oke, jika kita hitung proyeksinya,
pada tahun 2040, maka 1.722.421 di tahun 2025 ditambahkan dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun berdasarkan tahun 2025 dikali selisih waktu proyeksi dengan saat ini, yaitu 15 tahun ke depan, yaitu P sama dengan 1.722.421 ditambah ini jumlah laju pertumbuhan penduduk 15 tahun ke depan, yaitu sekitar 222.195 jiwa. Jadi untuk di tahun 2040 diproyeksi penduduk Kota Semarang sekitar 1.944.616 jiwa. Oke, kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga. Lakukan analisa perencanaan kebutuhan fasilitas kesehatan tahun tersebut, yaitu tahun data, dan proyeksi kebutuhan Vaskes di tahun 2040 dengan menggunakan formulasi sebagai berikut, yaitu kebutuhan Vaskes sama dengan jumlah penduduk di wilayah kerja dibagi standar penduduk per 1 unit Vaskes, di mana 1 unit puskesmas melayani 3.000 penduduk atau disesuaikan dengan kepadatan dan luas wilayah. Oke, untuk di sini kita langsung pada tahun 2023 jumlah penduduk Kota Semarang tadi sekitar 1.722.421 jiwa. Untuk menghitung kebutuhan fasilitas Vaskes, kita gunakan rumus yang telah ditentukan, yaitu kebutuhan Vaskes jumlah penduduk di wilayah kerja bagi standar per unit Vaskes, di mana untuk jumlah penduduk di wilayah kerja adalah 1.722.421, kemudian kita bagi untuk satu Vaskes melayani 30.000 jiwa, itu sama dengan 57,41. Kita bulatkan menjadi 58, sehingga kebutuhan Vaskes pada tahun 2025 adalah sekitar 58 unit puskesmas. Kemudian selanjutnya proyeksi di tahun 2040, yaitu data di tahun 2000, proyeksi di tahun 2040 tadi yaitu sekitar 1.944,616 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 0,86%. Jadi kebutuhan Vaskesnya 1.944,616 dibagi 30.000 sama dengan 6.482, sehingga kebutuhan puskesmas pada tahun 2040 adalah sekitar 60 unit puskesmas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebutuhan puskesmas meningkat dari 58 unit pada tahun 2025 menjadi 65 unit pada tahun 2040, sehingga terjadi penambahan sebanyak 7 puskesmas dalam kurun waktu 15 tahun dengan laju pertumbuhan penduduk 0,86%. Oke, sekian tugas dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.